Selasa Paskah ketiga. Pembacaan pertama. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Di hadapan sidang Mahkamah Agama Yahudi, Stefanus berkata kepada imam besar, para penatua dan ahli Taurat, "Hei, orang-orang yang keras kepala, yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang telah menubuatkan kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Kita telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikatnya, tetapi kamu tidak menurutinya." Mendengar semuanya itu, para anggota Mahkamah Agama sangat tertusuk hatinya. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap ke langit. Ia melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Maka katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya dengan batu. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sementara dilempari batu, Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, Stefanus berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah Stefanus. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Kulah yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang banyak berkata kepada Yesus, "Tanda apakah yang Engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang Engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Kulah yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Renungan hari ini. Ciri-ciri orang yang lapar dan haus adalah bermuka pucat, tidak segar, lemah atau loyo. Orang tersebut tak mampu beraktivitas secara optimal. Bersamaan dengan itu, mereka yang lapar dan haus hidupnya kerap kali dikendalikan oleh tubuh. Tidak sedikit orang yang berniat dan melakukan kejahatan karena lapar dan haus. Tidak sedikit juga orang yang tidak lagi berpikir jernih, menyantap apa yang bisa disantap tanpa peduli dengan kesehatan dan bahaya-bahaya yang lain. Yang penting kenyang.
Keadaan yang serupa dapat menjadi gambaran atau ciri-ciri kualitas kerohanian kita sebagai manusia. Semangat hidup yang loyo, tidak segar, selalu dikuasai oleh keserakahan dan kejahatan, masa bodoh dengan diri sendiri dan orang lain. Apa yang dikatakan Yesus dalam Injil pada hari ini meneguhkan kita dan membenarkan apa yang kita alami. Jika Yesus menjadi sumber utama penggerak, sumber utama bagi nutrisi hidup kita, jika Yesus menjadi satu-satunya makanan pokok iman kita, artinya menyatu di dalam Dia, maka kualitas hidup kita akan jauh berbeda dari mereka yang sekedar beriman tetapi tak menyatu dengan Yesus. Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Siapa saja datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Sebab Yesus adalah anugerah ilahi teragung bagi umat manusia. Allah tahu apa yang dibutuhkan oleh manusia, karena itulah Ia datang sebagai manusia untuk membuka semua misteri tentang dirinya. Ya Bapa, jaminan hidup yang kekal hanya di dalam Yesus. Dalam kesatuan dengan Dialah kami bersatu denganmu. Kami bersyukur atas anugerah agung-Mu ini. Amin.